Simpati lu gitu. Simpati tapi kalau menurut saya kalau ibaratnya orang Islam tidak menciarkan kebaikan lewat media sosial, zaman sekarang syiarnya di kemana lagi? Benar. Itu kalau menurut saya Tat. Jadi kalau lo umroh, ya lo posting aja umroh. Kalau lo lagi Jumat berkala atau apa, pokoknya intinya lo berbuat kebaikan, lo posting aja. Mau orang yang terima itu suka, mau orang yang nggak suka, ya itu urusan orang itu. Ya, yang penting kita udah maksimal dalam memberikan edukasi. Iya, karena kalau untuk di media sosial, karena nih saya sering kok, karena di media sosial Islam itu boring dan menyeramkan. Betul. Saya nggak tahu, tapi seolah-olah seperti ada yang memframing itu. Nah, jadi kalau kita membiarkan itu tanpa kita counternya dengan cara kita memberikan sebuah tontonan atau informasi yang seimbang. Mau siapa lagi? Benar. Dan menariknya adalah gini, ada orang ngasih sesuatu, riya itu kan amalan hati ya. Ada orang ngasih sesuatu misalnya sumbangan misalnya. Lalu kemudian disebutkan, alhamdulillah pada hari ini sumbangan kita dari masjid. Yang pertama adalah hamba Allah 100.000. Yang kedua adalah hamba Allah 50.000. Yang satu lagi adalah hamba Allah 5 juta. Terus dia bilang hamba Allah yang 5 juta. Padahal dia gocap ya. Artinya riya itu kan amalan hati. Ketika dia mau untuk dilihat perbuatannya. Pertanyaannya adalah, apa definisi ulama tentang riya? Riya adalah melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu riya. Artinya melakukan sesuatu karena ketenaran, karena pengen dianggap orang hebat, karena pengen dianggap orang flexing dan segala macam lah ya. Nah itu riya. Tapi kita harus ingat, riya tidak hanya melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu riya juga. Contoh ya, kita mau sedekah karena dilihat orang, itu riya. Nggak jadi sedekah karena takut dilihat orang, itu riya juga. Kita lagi umroh nih, ya kan? Mau posting nggak jadi nanti takut riya, itu juga riya. Oh gitu. Nah karena kan bukan karena Allah kan. Dia meninggalkan tidak posting bukan karena Allah. Artinya tapi karena omongan orang ya. Karena omongan orang. Artinya ketika dia mau posting, mau tidak mau posting, itu karena Allah. Itu susah bedainnya tuh. Nah, makanya ulama-ulama bilang ikhlas itu latihan. Ikhlas itu artinya adalah habis. Awalnya penuh tuh. Wah, kita banget nih, gua banget. Tapi ketika dilatih lama-lama habis. Ada orang nggak berani ngomong di depan karena dia takut dihina orang. Dia nggak jadi ngomong, itu riya. Ada orang kemudian takut kemudian materinya nanti nggak dibilang orang bagus karena itu dia nggak mau memberikan kajian, itu riya juga. Nah tapi dia udah sampein aja kayak tadi, udah sampein aja Bismillah, karena aku niatnya udah karena Allah ya Bismillah. Orang mau suka, orang mau nggak suka, yang penting aku sudah melakukan yang terbaik. Nah maka dia latih terus agar riyanya itu hilang, atau dia latih terus sampai pada level ikhlas, habis. Ikhlas artinya habis, habis selain Allah, nggak ada selain Allah, habis semua, hanya Allah, itu ikhlas. Jadi jangan dihentiin, terus menerus supaya ikhlas. Gitu. Contoh kayak gini deh, orang sudah nikah, itu ikhlas banget tuh, karena dia terjebak dengan satu orang perempuan, mungkin untuk seumur hidup dia. Lah kalau bukan karena Allah, mau karena apa lagi? Benar. Fisik menua, coba bayangin. Kecuali Song Hye Kyo kali ya. Ada iklannya aku lihat di Bogor tuh. Iya kan ya? Ya tapi kita nggak tahu lah ya. Artinya setiap fisik itu kan menua kan, kita kan udah kehilangan attachment pada fisik ya. Wajah, badan dan segala macam. Walaupun strongman nanti sudah tua ya tetap aja. Old man. Tinggal man. Strongnya hilang. Strong old man gitu. Strong. We are you but stronger gitu. Tetap aja tuanya kan kalau strongman tetap strong. Nah artinya kalau film bukan Guardian of Galaxy, jadinya ini apa namanya itu loh, Red. Oh yang udah pada tua. Iya, udah pada tua. Bruce Willis. Nah jadi kalau kita lihat itu apa yang kemudian tersisa pada kita selain daripada cinta yang benar-benar itu yang sudah teruji banget. Makanya orang tua kita kan kalau kita lihat ya yang masih bareng-bareng, ya itulah namanya cinta yang ikhlas. Ikhlas benar-benar ya mereka saling mencintai karena Allah. Nah ikhlas itu latihan. Jadi jangan harap pertama kali lu berbuat lu langsung ikhlas. Kayaknya lu harus latihan deh untuk ikhlas. Dan itu dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya makanya di dalam Islam kita nggak boleh ngejudge amal orang lain. Yang boleh adalah kita ngejudge amal diri kita sendiri. Makanya netizen juga jangan kayak gini. Oh dia pasti riya. Enggak, bukan tugas lu untuk ngejudge orang. Kita cuma boleh bilang nasihat boleh, tapi menjudge orang bahwa dia pasti flexing belum tentu.
Gitu kan ya. Tugas kita adalah meneliti amal-amal kita, bukan meneliti amal-amal orang lain. Jadi kalau ada orang lain misalnya ketika dia umroh misalnya dia posting, ya kita berhusnudzon bahwasanya dia adalah orang yang lagi syiar gitu misalnya. Ya kecuali kalau misalnya dia memang kayak saya, misalnya kita bahas kemarin tentang mental ketika di podcastnya Om Deddy. Kita bahas bahwasanya ini loh, ini adalah Islam memandangnya seperti ini. Nah tinggal kita nilai kita gitu nggak. Kalau nggak ya sudah alhamdulillah. Kalau iya, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Iya. Nah, itu Islam tuh. Tapi kan akhirnya omongan terbukti ya. Iya. Hebat ya. Aku bisa sedih ngebaca, sih. Aku bisa sedih ngebaca. Sebenarnya itu juga karena pengalaman aku di luar podcast itu aku bilang sama Om Deddy, Om mungkin karena kita orang Chinese ya, jadi kita ngerti. Karena orang Chinese itu kan apa ya? Aku tuh paling nggak suka sebagai orang Chinese itu dipandang kayak ATM. Yes. Jadi kayak semua orang Chinese tuh harus kemudian ngasih uang gitu maksudnya kepada orang. Jadi ketemu orang Chinese itu apa yang bisa diambil daripada orang ini ya. Jadi kira-kira gitu. Nah tanpa kita sadari, kadang-kadang yang berbahaya pada orang tuh bukan miskin tapi mental miskin. Bukan kaya yang bagus tapi mental kaya yang bagus. Nah jadi mental ini penting banget di dalam Islam. Ya tapi kadang memang bete kita punya mata sipit, ya kan? Dianggap pasti kaya kan? Iya, kita punya mata sipit, belanja di pinggir jalan, beli nanas, beli buah, ya kan 25.000. Ya udah, besok gue suruh pembantu gue beli. Mas Aji beli tuh. Iya, ternyata 15.000. Lah, kok jadi gini? Oh, gue karena sipit. Iya, itu betul. Apalagi sipit dan putih. Iya, kan? Turunnya dari mobil. Nah, padahal mobilnya kredit. Nah, makanya di dalam Islam tuh kita nggak boleh nunjuk orang, yang harus nunjuk diri sendiri. Contoh misalnya, kan dia kan orang kaya. Enggak, bukan itu. Tapi itu urusan dia. Mau kaya mau enggak itu urusan dia. Kita yang jangan minta-minta. Itu yang Islam suruh. Artinya Islam tuh nyuruh fokus pada kita. Nah termasuk dalam bidang dakwah itu. Termasuk dalam bidang syiar. Nah jadi fokus kita adalah pada diri sendiri kalau misalnya menelisik amal. Tapi kalau fokus pada memberikan kebaikan itu pada orang lain. Makanya Kenshin itu punya pedang terbalik. Yes. Karena dia nggak mau menyakiti. Benar. Yang tajam tuh dia. Yang tumpul untuk orang lain. Tapi sakit juga sih tetap. Tapi karena dia jago kan. Kalau dia nggak jago kan baret terus. ada salah satu scene Kenshin yang paling aku ingat adalah ketika dia harus nahan pedangnya itu pakai tangan dia. Oh iya. Dari situ kan filosofinya diuji kan. Bahwasanya dia harus nahan hal-hal yang itu untuk diri dia sendiri dan untuk orang lain tetap yang lebih baik lah daripada untuk dia. Tapi kan akhirnya dia dikasih pedang dia yang pertama. Benar. Buat ngelawan Sisio ya. Nah, dia balik langsung. Nah, itu kalau sudah berhadapan dengan yang kayak gitu harus dibalik tuh pedangnya. Kita wibu semua. Enggak, gua cuma nonton itu doang gitu tahu. Enggak, gua sampai nama jurusnya gua tahu lu. Liu Kosen yang ke atas. Kalau yang bisa jalan di air, bisa jalan di air itu Naruto. Bukan. Itu server lain di air. Tapi gue mau nanya satu lagi. Gue juga mau nanya. Ya gue dulu ya. Karena gue concern banget nih karena gue ngelihat media sosial. Sebenarnya kan Ustadz kan circle-nya kan pasti kan ustadz juga nih ya. Ustadz kan circle-nya kan pasti kan ustadz juga nih ya. Ustadz yang lain concern nggak sih kalau media sosial terhadap ini kesehatan gitu? Bukan terhadap dakwah. Di media sosial ini Islam ini sedang disudutkan dan kalau kita nggak ngerubah cara kita berdakwah, Islam ini akan habis. Dari circle Ustadz sendiri ada yang notice gitu nggak sih? Sudah banyak banget yang notice. Misalnya salah satunya yang paling salah satu yang paling bagus menurut Ustadz Hanan misalnya. Ustadz Hanan itu sangat notice, bahkan dia mengajukan beberapa istilah-istilah yang baru. Cuman lebih banyak yang belum. Dan kadang-kadang jadi masalah. Contoh ya, Ustadz Hanan tuh berusaha ketika ngobrol kepada anak-anak, lalu kemudian bilang Nabi Musa tuh kayak orang parkur kalau zaman sekarang. Itu langsung masalah tuh. Langsung dalilnya langsung penistaan agama. Padahal kan kalau anak-anak itu kan mungkin dia nggak ngerti ya. Kalau sebenarnya kita bilang Musa tuh gagah perkasa. Kalau parkur orang langsung tahu. Oh fleksibel ya. Badannya udah kotak-kotak ya. Lompat sana, lompat sini. Kan setahu nggak ada yang parkur yang nggak perutnya nggak six pack kan nggak ada. Yang kakinya nggak bisa melenting kan. Nah dan itu misalnya contohnya. Terus misalnya kalau Ustadz juga pernah bilang kalau misalnya Bunda Aisyah tuh kalau sekarang tuh kayak traveler. Karena dia senang jalan gitu kan ya, sehingga badannya tuh terjaga misalnya. Nah itu juga kadang-kadang nggak setiap orang bisa menerima. Atau misalnya juga muncul beberapa ustadz-ustadz yang muda atau influencer agama yang muda, udah banyak sih. Cuma rata-rata memang masih pemikirannya tradisional. Jadi lebih mengutamakan konteks daripada konten. Jadi agama tuh harusnya begini, percaya nggak percaya? Aku pernah ditegur. Mbok ya kamu itu kalau mbok ya kajian jangan pakai kaos. Nah, aku bilang
karena yang negur guru ya aku denger dong. Nggak mungkin aku ngamuk kan. Bilangin juga tuh sama Hanan. Jangan kalau ngimamin tuh pakai kemeja, pakai kupluk, itu nggak berakhlak. Aku bilang ya udahlah karena guru ya tetap kita dengerin juga. Cuman kan kalau kita contoh misalnya ternyata ada dalilnya. Dulu Wali Songo ketika berdakwah ke Indonesia itu memakai baju yang membuat orang tidak terintimidasi. Karena jubah itu mengintimidasi. Karena jubah ternyata mengintimidasi. Contoh ya, aku pernah nanya sama orang-orang, kamu pernah pergi ke kajian mana? Ada beberapa orang tatuan dan segala macam. Wah baru ke tempat Ustadz aja. Kenapa nggak pergi ke kajian Ustadz Adi? Takut saya nanti ditanya-tanya. Oh jangankan kamu, aku aja takut. Ditanya posisi mikir juga. Suruh sambung ayat kan bahaya kan. Nah, terus aku tanya, kalau pengajian para habaib gimana? Aku juga takut. Kenapa? Karena mereka kayak apa ya, terlalu tinggi buat aku. Nah maka kita perlu jembatan. Bukan berarti orang kayak Ustadz Adi atau orang kayak para habaib salah. Bukan berarti semua orang harus pakai baju kayak Felix ya, enggak juga. Kan coba bayangin kalau habaib pakai baju kaos kan juga aneh juga. Ya kan enggak juga kan. Nah berarti ya ada porsi-porsinya. Yang contoh misalnya kayak gini, kalau ada orang olahraga nih, yang pertama yang dicari pasti populer. Orang lihat orang main bola pasti Cristiano Ronaldo. Iyalah. Ya kan? Yang populer dulu, lalu kemudian mereka senang, lama-lama pro tuh. Oh ini tekniknya lebih bagus yang pemain ini. Atau dalam fitness juga sama. Awalnya ya udahlah pokoknya latihan aja. Kayak Adirai. Iya, yang penting latihan. Lama-lama udah tahu oh ini tekniknya salah. Oh ini ngangkatnya kayak begini harusnya. Oh banyak tuh mulai mazhabnya tuh. Nah, ketika mulai bermazhab mulai ribut tuh biasanya tuh. Nih Pak Ustadz, satu lagi nih sebelum kita menutup ini. Siap. Kemarin saya cerita sama teman saya kan, wah gue mau podcast sama Ustadz Felix. Wah, hati-hati lu. Enggak kata, wah itu tuh apa namanya yang dia katanya jago soal cerita-cerita Usmani. Oke. Nah, saya mau nanya nih Tat nih, apa benar dulu katanya si Al-Fatih itu dia temenan sama Dracula? Al-Fatih itu bukan temenan sama Dracula. Dracula seniornya dia. Seniornya dia. Al-Fatih lahir tahun 1432, Dracula 1430. Oh, senior 2 tahun ya? Senior 2 tahun. Dan kok bisa deket? Nah, ceritanya bapak Dracula ini. Dracula itu sebenarnya adalah gelar. Dracul artinya adalah anak naga. Draco kan dragon kan ya. Nah, Dracula 3 ini yang dikenal dengan nama Dracula ini punya bapak Dracula 2. Yang di Rumania punya kastil itu. Nah, itu nanti akan diadaptasi sama Bram Stoker menjadi tokoh Dracula. Nah, kalau Bram Stoker itu punya kastil di Rumania namanya judulnya Bran Castle ya. Kalau di epic Dracula itu ya. Kalau kastilnya dia itu ada namanya Kastil Poenari. Kastilnya Dracula ya. Dracula ini lahirnya di sekarang namanya Rumania, dulunya namanya Valahia. Bapaknya namanya Vlad II Dracul. Nah, ini adalah vasal atau apa ya, vasal itu ya, kayak ini negeri yang menjadi bagian daripada Utsmani. Nah, jadi Utsmani punya sultan pada waktu itu Murad II dan Vlad II Dracul ini adalah salah satu negeri vasalnya Utsmani pada saat itu. Jadi dalam tanda kutip ya di bawahnya Utsmani lah. Nah, salah satu jaminan yang diminta sama Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih, adalah anak-anakmu sekolahin ke sini sebagai jaminan. Kenapa? Supaya kamu nggak macam-macam. Negara dia gitu. Ya, jadi negara dia kan bersumpah setia lah dengan Utsmani. Jadi negara pendukungnya Utsmani lah. Kalau zaman sekarang proxy. Gitu kan. Oke. Nah, jadi kira-kira jadi salah satu jaminannya adalah anaknya titipin. Nah, yang dititipin 2 tuh. Satu Vlad III Dracul, yang kedua Radu Selvrumos namanya. Siapa? Radu Selvrumos, Radu si Handsome. Radu si Handsome. Ya, itu adiknya Vlad Dracul. Radu ini masuk Islam. Radu si Handsome. Ya, itu adiknya Vlad Dracul. Radu ini masuk Islam. Ketika sekolah di Utsmani. Nah, karena itulah dia bisa tahu dengan Muhammad Al-Fatih. Karena kakak kelas nih. Sekolahnya kan sama, sekolah para pangeran. Iya. Nah, maka Vlad Dracul ini nggak masuk Islam. Adiknya masuk Islam. Dua-duanya meniti karir militer. Di sana di Utsmani. Nah, Vlad Dracul nih kali militernya bagus. Bahasa Arab jago, bahasa Turki jago, dia ngerti bagaimana cara berperang diajarin oleh orang-orang Utsmani, ranknya cukup bagus lah. Nah, karena itulah ketika dia nanti berontak setelah bapaknya meninggal itu, maka dia bisa menguasai banyak daerah-daerah Muslim karena dia tahu bagaimana cara Muslim itu bekerja.
Nah, itu Vlad Dracul. Jadi memang satu universe. Oh, satu universe ya. Satu universe. Makanya kok bisa katanya bisa temenan, wah seru juga tuh berarti. Lawan sih sebenarnya. Lawan. Lawanan. Karena setelah Vlad Dracul ini memberontak, dia menguasai daerah Balahia, akhirnya ngebunuhin banyak sekali orang-orang Muslim. Yang nusuk dari bawah gitu. Ya, makanya kalau misalnya kita ketik Vlad III Dracul di Google, itu nanti yang terkenal adalah Vlad the Impaler. Jadi Vlad si penyulam. Karena dia penyiksaannya itu waktu itu yang paling parah adalah katanya yang paling parah itu ditusuk dari anus sampai tembus ke leher. Dan itu orang nggak mati. Hah? Orang nggak mati. Karena kalau ditusuk di perut kan sampai leher kan orang nggak mati. Dia mati karena pendarahan dan sakit banget katanya. Jadi penyulam. Nah, dia sempat menyulam sekitar kalau nggak salah ya sekitar 7.000 sampai 10.000 orang. Pasukan. Dihabisin tuh pasukannya Hamzah Pasha. Ketika dihabisin pasukannya itu dibuat utan dari manusia. Iya, kayak pohon-pohon gitu. Iya, bayangin kalau udah jadi bangke kayak apa. Nah, Muhammad Al-Fatih ketika datang situ ngeliat muntah, balik lagi. Setelah balik lagi terus kemudian minta agar adiknya Ra'du Selvrumos itu untuk ngabisin perlawanan kakaknya sendiri. Nah, maka terkenal di 1472 itu dengan penyerang 1462 kalau nggak salah. Atakul de Noapte, penyerangan malam di Kastil Poenari itu. Sampai sekarang kalau diklik Kastil Poenari itu di Google ya, itu masih bisa dilihat tuh karena sekarang jadi museum. Nah, di museum itu ada kastilnya Dracula dan di situ masih ada sula-sula itu dari kayu untuk jadi museum ya, namanya pajangan sama boneka-boneka manusia yang ditusuk. Itu muslim semua. Wah, serem banget dong. Ya, coba nanti diklik kalau mau lihat. Boleh. Wah, gitu. ngeri juga. Jadi tapi akhirnya si Dracula itu kalah sama adiknya sendiri. Ayahnya Dracula udah wafat dan wafatnya sama satu tokoh dalam tanda kutip ya, arch enemy-nya Muhammad Al-Fatih juga namanya John Hunyadi. Jadi setelah bapaknya meninggal baru kemudian Dracula memimpin daerah bapaknya, berontak dari Utsmani. Nah, lalu kemudian dikalahin sama adiknya dalam pertempuran malam, tapi nggak mati. Dia pergi keluar, dia baru meninggal kalau nggak salah 1475 kalau nggak salah. Dan sekarang dimakamkan di Biara Senagov. Di situ di Biara Senagov itu tertulis bahwa di sini terbaring mayatnya Dracula tanpa kepala. Karena kepalanya udah dibawa kepada Muhammad Al-Fatih untuk dikasih bahwa orang udah meninggal. Oh, ini buktinya gitu. Tapi akhirnya disetir sama Hollywood. Jadinya filmnya jadi aneh tuh. Malah Dracula yang menang. Nah, itu kalau dia punya ilmu yang jadi banyak. Jadi banyak dan Muhammad Al-Fatihnya kalah di situ. Pakai duit logam. Iya, tapi kalau yang benar ya Bram Stoker itu yang kemudian membuat Dracula ini jadi tokoh novelnya dia yang penghisap darah. Nah, itu terinspirasi daripada Vlad III Dracul itu. Oh, terinspirasi. Kok malah romansnya lebih itu ya? Iya, kalau dulu kan belum ada drama Korea ya. Iya, jadi dia drama Rumania. Mati gara-gara dikabarin ceweknya mati. Iya. Kesian ya. Sudah sadis-sadis gitu ya. Aduh, galau juga. Oke, Pak Ustadz terima kasih banyak. Makasih. Udah jauh-jauh ke Bekasi Universe. Semoga sukses. Doain saya menjadi strongman juga ya.